Di pengembangan diri seorang pekerja ini, saya akan memberikan faktor dan juga contoh pengembangan diri seorang karyawan. Faktornya yang pertama ada pendidikan, lalu yang kedua ada meningkatkan interpersonal skill, yang ketiga ada pengetahuan dan pemahaman diri, lalu yang keempat ada penalaran yang realistis. Pertama, pendidikan. Khusus untuk perusahaan besar, manajemen umumnya punya program pendidikan yang internal yang menjurus pada satu bidang yang bersifat informal. Gunanya yaitu meningkatkan kemampuan interpersonal dan setiap pekerja yang menitik beratkan pada satu bahasan khusus. Pendidikan ini dimaksudkan sebagai pembekalan karyawan untuk menempati posisi lain nantinya. Yang kedua ada meningkatkan keterampilan interpersonal skill. Ini terkait dengan kemampuan yang ada dalam setiap pekerja. Dalam hal ini, ada banyak keterampilan yang harus dipertajam lagi, seperti kepemimpinan, problem solving, juga pengetahuan tentang pekerjaan yang digeluti. Tapi, untuk saat ini, karyawan setidaknya harus punya skill dalam pemanfaatan teknologi-teknologi yang ada. Lalu ada pengetahuan dan pemahaman diri, yaitu pengetahuan dan pemahaman akan bakat, minat, kepribadian, potensi, prestasi akademik, ambisi, keterbatasan, dan sumber-sumber yang dimiliki. Selanjutnya ada kemampuan untuk membuat suatu penalaran realistis dalam merencanakan atau memilih bidang kerja dan atau pendidikan lanjutan yang mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman diri yang dimiliki dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja yang tersedia. Lalu di sini ada gambar pengenalan oleh pihak lain. Maksudnya di sini adalah berbagai pihak yang berwenang memutuskan layak tidaknya seseorang dipromosikan seperti atasan langsung dan pimpinan bagian kepegawaian yang mengetahui kemampuan dan prestasi kerja pegawainya. Selanjutnya di sini ada prestasi kerja yang memuaskan. Nah, di faktor ini pangkal tolak pengembangan karir. Jadi seseorang yang prestasi kerjanya melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya tanpa prestasi kerja yang memuaskan, sulit bagi seorang pekerja untuk diusulkan oleh atasannya agar dipertimbangkan untuk dipromosikan ke pekerjaan atau jabatan yang lebih tinggi di masa depan. Nah, di sini ada terakhir, jangan ragu menerima tantangan dari atasan. Jadi tak jarang pimpinan menunjuk kita secara langsung untuk memikul tanggung jawab yang lebih dari yang biasa dikerjakan. Kita harus bersyukur ketika pimpinan perusahaan melakukannya karena artinya ia meyakini bahwa kita bisa melakukan